Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dengan NIM 118701000007. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode smoothing. Pada metode smoothing, data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Yang pertama ada single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Langsung kita ke contohnya. Ada sebuah data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Nah, berikut ini adalah data penjualan atau unitnya. Nah, moving totalnya kita menggunakan periode ketiga. Jadi kita menjumlahkan T1, T2, dan T3, lalu dibagi dengan periodenya. Jadi ini yang 1460 itu didapatkan dari penjumlahan 400 ditambah dengan 490 ditambah 570, hasilnya 1460, lalu dibagi 3 karena tadi periodenya 3, jadi hasilnya 487. Dan seterusnya untuk periode untuk yang keduanya 1560 ini didapatkan dengan 490 ditambah 570 dan ditambah 500, lalu dibagi dengan 3. Kita lakukan terus sampai mendapatkan ramalan untuk 13 bulan untuk ke bulan ke 13 bulannya ini. Nah, peramalan untuk bulan ke-13 yaitu 907 kita dapatkan dari ini. Nah, bagaimana kita mencari peramalan untuk bulan ke-14? Nah, caranya itu last moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurangi demand untuk bulan ke-10 lalu dibagi 3. Nah, last moving totalnya itu 2720, lalu demand untuk bulan ke-13 itu tadi ya ini 907, lalu dikurangi dengan demand untuk bulan ke-10 itu 910. Kenapa diambil bulan ke-10? Karena 13 dikurangi 3 itu kan 10. Kan kita menggunakan periodenya 3. Jadi 13 dikurangi 3 yaitu 10. Jadi kita mengambil data penjualannya ke bulan ke-10. Nah, lalu dibagi 3 itu periodenya 3. Dan hasilnya adalah 906 unit. Lalu yang kedua ada linear moving average. Jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode rata-rata tertentu. Hasilnya dinotasikan sebagai ST aksen. Lalu yang kedua, hitung moving average kedua, yaitu moving average dari ST aksen dengan periode rata-rata yang sama. Hasilnya notasikan dengan ST aksen kuadrat. Lalu yang ketiga,
hitung komponen AT dengan rumus AT sama dengan ST aksen ditambah ST aksen dikurangi dengan ST aksen kuadrat. Lalu yang keempat, hitung komponen tren BT dengan rumus BT 2N-1 dikali dengan ST aksen kurangi ST aksen kuadrat. Nah, ini ada langkah kelimanya itu peramalan M, periode ke depan setelah T. Nah, jadi ini rumusnya FT plus M sama dengan AT plus BT dikali M. Nah, ini contohnya ada penjualan dengan nilai T-nya itu sampai 12. Nah, lalu kita mencari moving average-nya atau ST aksen dengan di sini periodenya 4. Jadi kita menjumlahkan 4 periode sebelumnya. Nah, jadi 140 ditambah 159 ditambah 136 ditambah 157. Nah, ini kita dapatkan nilai ST aksennya. Lalu untuk ST aksen kuadrat ini didapatkan sama kayak tadi di moving average, tapi kita menggunakan dari moving average-nya, bukan dari penjualannya. Jadi ini 148 ditambah 156,25 ditambah 149,25 ditambah 159,50 dan hasilnya 153,25. Oh ya, ini dibagi 4 karena periodenya 4. Nah, ini juga dibagi 4 dan hasilnya 153,25. Lalu nilai AT-nya. Nah, AT itu kan tadi kita dari rumusnya itu ST aksen ditambah dengan pengurangan dari ST aksen dikurangi ST aksen kuadrat. Jadi ST ini yang dari sini ya. Jadi ST aksen lalu ditambah dengan pengurangan dari ST aksen dikurangi ST aksen kuadrat lalu ditambahkan dengan ST aksen, hasilnya 165,75. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai T ke-12. Lalu untuk BT-nya juga sama dari rumus sebelumnya ya. Nah, ini nilai BT-nya. Lalu kita mencari nilai FT plus M-nya ini. Nah, dari rumusnya AT ditambah BT dikali M. Jadi AT ditambah BT dikali M. M-nya itu adalah 1. Kita lanjut ke single exponential smoothing. Nah, single exponential smoothing ini dipakai untuk peramalan jangka pendek. Jadi untuk peramalan jangka panjang menggunakan metode sebelumnya. Nah, dasar pemikirannya, nilai ramalan pada periode T plus 1 merupakan nilai aktual pada periode T, ditambah dengan penyesuaian berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. Ft plus 1 sama dengan Ft plus alpha. Nah, dimana untuk F1 nya itu nilai awal dan harga alpanya itu parameter atau koefisien smoothing. Nah, untuk F1 nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama. Lalu nilai alpanya itu diantara 0 sampai 1. Nah, untuk modifikasi atau rumusnya itu
dt plus 1 aksen sama dengan alpha dt ditambah 1 min alpha dikali dt aksen. Nah, lalu di sini contohnya terdapat data T1 sampai 12 dengan dt-nya itu 30, 20, 45 dan seterusnya. Nah, di sini kita jika nilai alfanya itu 0,1. Nah, di sini nilai dt satu aksennya itu sama dengan nilai D1. Nilai D1 aksennya itu sama dengan nilai D1 yaitu 30. Maka untuk nilai dt 2 aksen dari rumus sebelumnya, dari rumus modifikasi ini, jadi 0,1 alpha dikalikan dengan dt sebelumnya, lalu ditambah dengan 1 min alpha, lalu dikali dengan di sini dt aksen, berarti dt aksen sebelumnya ini. Nah, kita dapatkan 30. Dan kita cari sampai dt 12 aksen. Untuk prosedur peramalan, yang pertama, definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Kedua, buat diagram pencar dari data. 3, paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Keempat, hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Dan yang terakhir, pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi menggunakan tes variansi. Lalu ini ada contoh. Dari 12 bulan terakhir tercatat produk X sebagai berikut. Nah, jadi ini ada bulan Januari sampai Desember dengan data penjualan produk X-nya sebagai berikut. Lalu, bagaimana peramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang? Nah, di sini penggambaran untuk diagram pencar. Jadi di sini kan bulan Januari dengan penjualan 30, berarti di sini kita plotkan dan seterusnya sampai 12 bulan. Berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba dua bentuk pengolah data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode moving average 4 periode. Sama-sama 4 periode ya. Oke, di sini udah ada data yang tadi ya. Nah, di sini ada data yang tadi sebelumnya. Lalu kita mencari moving average-nya dengan cara seperti biasa ya, kan di sini periode 4. Berarti kita menjumlahkan 4 data lalu membaginya dengan 4. Nah, ya, lalu di sini untuk peramalannya. Lalu di sini nilai error. Nah, nilai error ini kita dapatkan dari moving dari ini ya. Bukan dari moving average, tapi dari data yang sebelumnya dikurangi dengan data ramalannya. Jadi 30 dikurangi 32,50 yaitu minus 2,50. Kita cari terus sampai data terakhir. Lalu di sini nilai errornya kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Nah, lalu di sini kita bisa mencari SEE-nya itu dengan cara nilai error yang dikuadratkan, ini jumlah nilai error yang dikuadratkan dibagi dengan 11.
Kenapa 11? Karena di sini total datanya itu ada 12. Jadi dibagi dengan n-1. N-nya di sini 12. Nah, min 1 jadi 11 dan hasilnya adalah 11,34. Nah, di sini linear moving average periode 4. Di sini akan kita mencari linear moving average-nya 4 periode. Nah, kita mencari ST aksennya seperti tadi caranya, lalu kita mencari ST aksennya. Nah, di sini ada AT, BT, dan FT plus M-nya. Kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya. Lalu di sini nilai errornya. Kita cari dengan cara nilai aktual 50 dikurangi dengan FT plus M sebelumnya. Lalu di sini hasilnya 1,98. Begitu juga di sini yang kedua, yaitu 45 dikurangi dengan ini ya, 49,82. Hasilnya minus 4,82 dan seterusnya. Lalu nilai error kuadratnya kita jumlahkan, hasilnya jadi 611,93. Lalu SEE-nya kita cari dengan cara akar dari penjumlahan error kuadrat dikurangi 10. Kenapa 10? Karena untuk linear moving average-nya itu n-2 ya. Jadi hasilnya 7,82. Nah, di sini SEE data berpola tren lebih kecil, sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan Nah, di sini nilai ramalannya kita dapatkan dari kan tadi nilai FTTM-nya itu untuk bulan ke-13 itu 46,77. Nah, 46,77 itu dari sini ya. Dari sini. Nah, lalu dikurangkan 46,77 dikurangi 0,79, yaitu hasilnya 45,98. Nah, kita cari sampai bulan berapapun yang kita butuhkan nanti. Lalu di sini terdapat rumus moving. Nah, di sini ada MR, yaitu moving range untuk arah pergerakan. Jadi rumusnya itu adalah sigma I-nya dari 2 sampai N MRT per N-1. Nah, untuk rumus MRT-nya itu DT minus dikurangi DT aksen dikurangi dengan DT1 dikurangi dengan DT-1 aksen. Lalu untuk MRT-nya itu juga bisa dengan error T dikurangi dengan error T-1. Nah, ini untuk BA atau UCL yaitu 2,66 mR dan CL central line-nya itu 0.
Nah, BA ini batas atas ya, dan BB batas bawah dengan nilainya minus 2,66 mR. Kita lihat di sini contoh dari data yang lalu. DT aksennya itu sama dengan 29 ditambah dengan 2T. Nah, di sini regresi linear. Nah, untuk DT dan DT aksennya itu kita dapatkan seperti rumus sebelumnya. Lalu di sini DT dikurangi DT aksen. Tuh, kita cari nilainya. Lalu nilai MRT-nya ini. MRT-nya ini didapatkan dari sini ya. DT dikurangi DT aksen dikurangi dengan DT-1 dikurangi DT-1 aksen. Itu hasilnya 12, 23, 12 dan seterusnya. Nah, lalu untuk MR-nya itu kan rumusnya jumlah dari MRT dikurangi N-1. N-nya di sini 12 dan -1. Nah, 171-nya itu dari sini jumlah MRT-nya. Lalu hasilnya adalah 15,5. Nah, untuk batas atasnya itu 2,66 dikali 15,5 hasilnya 41,23. Lalu untuk batas bawahnya itu minus 2,66 dikali 15,5 hasilnya negatif 41,23. Nah, lalu di sini hasil plottingannya tadi ya. Untuk batas bawahnya itu tadi 41,23 dan batas atasnya itu 41,23. 23, sorry ya, ini harusnya 23. Lalu di sini kita mencari 2/3 dari 2, dari batas atasnya tadi ya. 2/3 dari batas atas tadi dan 1/3 dari batas atas juga kayaknya. Iya 2/3 dari batas 1/3-nya dari batas atas yaitu 13,74. Nah, ini garisnya. Nah, untuk batas bawahnya itu sama ya, cuman diberi negatif aja gitu nilainya. Lalu sini ada kondisi out of control. Bila ada titik sebaran DT dikurangi DT aksen di luar batas kontrol, lebih besar batas bawah dan lebih besar batas atas dan lebih kecil batas bawah. Jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Tapi jawabannya itu belum tentu. Nah, bagaimana kita tahu? Cek dan ikuti aturan berikut. Aturan 3 titik, yaitu bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Aturan 5 titik. Bila terdapat 5 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah B. Lalu aturan 8 titik. Bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Nah, di sini merupakan flowchart untuk MRC-nya, yaitu sebagai berikut. Untuk kasus out of control, jika ia terdapat kasus of control, maka fungsi penyebabnya diketahui. Nah, jika tidak,
Berarti gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Lalu jika fungsi penyebabnya diketahui tidak, maka menghitung kembali fungsi tersebut sebagai menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru, jumlah data kurang. Jika iya, nah misal pada titik tersebut ada pesanan khusus, ya berarti dia gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama sekali tidak mengikuti hukum statistika, maka dia kembali lagi ke sini gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.